Pertemuan pertama orang itu ngelihat fisik kita, ya itu yang jadi penilaiannya dia. Kita juga karena kan kita perempuan itu kalau udah sayang sama orang tuh kayak semuanya tuh bisa kita kasih. Mungkin di sosial media lo masih ngeliatin cewek-cewek lain, lo juga kalau party atau kemana-mana masih senang lihat cewek-cewek terbuka. Come on man, tanya dulu lah sama diri lo sendiri, apakah lo udah ngerasa cukup selesai sama diri lo untuk ngeliatin orang lain. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Cuma di kali ini kita agak berbeda karena segmen yang ini adalah segmen terbaru daripada podcast Halo Hati itu sendiri. Dimana ini hanya akan ada aku dan kita akan khusus menjawabkan komen-komen kalian, cerita-cerita kalian yang masuk ke komen YouTube kita, komen Instagram ataupun TikTok, dan juga DM ke Instagram kita. So, let's go. Kita akan berdiskusi mengenai cerita-cerita kalian di Tanya Halo Ha. Yang pertama, kita akan jawab dari Kartika Chandra 1842. Gimana ya kalau pihak cowoknya nggak bisa diajak buat berjuang bareng dan terlalu ngegampangin masa depan? Kayak di sini. Menurut pendapat aku, sebenarnya cowok itu bukan gak bisa diajak buat berjuang bareng sih, atau terlalu ngegampangin masa depan. Sebenarnya cowok tuh mikirin, cuma emang terkadang caranya mereka untuk nunjukin itu gak serta-merta. Kayak gimana ya, kayak mereka tuh lebih ke... Mereka punya sense-nya, tapi mereka tuh bingung untuk nunjukin gimana cara untuk ngedikte ke kalian bahwa gue tuh udah berusahain ini loh, gue tuh udah ngusahain ini untuk lo loh. Enggak, tapi kalau misalnya emang ternyata cowok lo nya pribadi emang nggak mau berjuang buat masa depannya dia, kayak emang dia orang yang malas, dia emang orang yang nggak peduli sama dirinya dia dan bahkan dia bergantung sama lo, ya saran gue sebelum terlambat buat ke jenjang pernikahan sih better lo fokus ke diri lo sendiri ya. Dan naikin value lo untuk ngebuka peluang lain atau jalan orang lain yang lebih baik untuk bisa bersanding sama lo. Terus kalau dia tuh gak mau diajak berjuang, kadang ada banyak cowok-cowok yang kayak gitu juga sih emang ya. Kayak gue juga gak ngerti gimana pikiran orang tuh, atau terutama laki-laki yang dia maunya hidup happy-happy aja. Makanya kita juga, karena kan kita perempuan itu kalau udah sayang sama orang tuh kayak semuanya tuh bisa kita kasih tanpa mikir panjang. Kayak yaudah nih buat lo, kasih sayang gue, perhatian gue, bahkan sampai ke ekonomi pun gue support. Terlalu kita ngegampangin pasangan kita, ngegampangin itu dalam artian terlalu kita ngasih makan dia terus-terusan secara egonya dia, ya dia akan makin males. Karena kita tuh bisa ngerubah seseorang dari kebiasaan, tapi kita nggak bisa ngerubah seseorang dari watak yang udah kebentuk, apalagi watak itu yang di posisi males ya. Kayak kita nggak bisa ngubah seseorang yang males gitu. Itu sulit tuh kalau nggak orang itu sendiri. Itu pertama untuk jawaban gue. Jadi menurut gue diskusi dulu. Kalau emang lo udah diskusi dan lo udah kasih wadahnya dia juga masih gak mau berubah sih, better lo fokus ke diri lo sendiri sih. Karena mungkin banyak ikan di luar yang masih bisa lo patil. Jadi yang kedua, ini ada yang bertanya dari @yori12. Yang gue pertanyakan selama ini, yang masih terngiang-ngiang di otak gue adalah kenapa fisik jadi penentu sesuatu. Emang harus ganteng atau cantik ya biar bisa dihargain? Iya banget lagi. Kenapa ya orang Indonesia kayak gitu, kenapa sih? Tapi kayaknya emang karena gini, karena kan kalau pribadi orang tuh kita nggak bisa langsung serta-merta untuk kita bisa tahu orang itu sebelum kita melalui proses yang panjang, ngobrol lah, ketemu sering lah, diskusi tentang banyak hal lah. Kita tuh nggak bisa langsung nilai orang dari situ. Jadi yang paling bisa mudah untuk kita nilai ya adalah fisik yang benar-benar terlihat gitu depan muka. Jadi pertemuan pertama orang itu ngelihat fisik kita, ya itu yang jadi penilaiannya dia. Dan kenapa harus yang bagus, kenapa harus yang cantik, kenapa harus yang ganteng yang bisa menjadi pikiran orang untuk oke nih gue deketin. Mungkin karena
kebanyakan stigma yang udah dibuat itu kalau yang glowing, yang cantik, apalagi apa yang ada di media sosial itu selalu diutamakan orang-orang yang perfect secara looks. Jadi itu yang juga jadi buah pikir untuk orang. Tapi sebenarnya nggak semua yang kelihatannya cantik atau ganteng ternyata itu juga baik untuk diri lu. Jadi kalau lo emang nggak dihargain perkara fisik lo, ya mungkin lo bisa tunjukin secara hal yang lebih berarti, yang lebih berguna di tempat lain. Entah mungkin kecerdasan, entah mungkin sikap baik, entah mungkin emang achievement, dan lain sebagainya sih. Tapi emang takes time, karena ya tadi gue sering bilang di podcast bahwa semua orang tidak pernah peduli sama setiap proses kita. Semua orang pedulinya sama hasil akhir. Jadi itu mungkin jawabannya. Karena orang nggak pernah ada yang peduli proses, jadi orang nggak pernah peduli lo punya apa. Yang mereka peduli ya yang mereka lihat. Paling mudah fisik, that's it. Pertanyaan ketiga, yaitu dari @erouck, EROUCK, Erik mungkin sebenarnya dipanggilnya. Tapi pernah gak sih kalian sebenarnya pengen berhubungan, bahkan ada yang ngedeketin, pengen kenal lebih jauh, tapi keadaan kalian tuh gak baik-baik aja, terutama masalah ekonomi. Dan membuat kalian tuh takut karena mungkin gak bisa membuat dia bahagia. Pernah gak sih atau cuma gue aja? Semua orang kayak pernah deh untuk ngerasain kayak gitu. Tapi ini balik lagi ya, setiap orang berhubungan ngedeketin pengen kenal lebih jauh, tapi keadaan karena ekonomi nggak baik-baik aja tuh nggak menjadi salah satu tolak ukur yang panjang sih. Ketika lo bilang lo pengen kenalan lebih jauh, berarti kan sebelumnya lo emang udah kenal sama orang itu, sudah mungkin berkomunikasi dan segala macam. Karena buat gue nyaman bisa dibentuk lagi. Nyaman tuh bisa datang gitu aja, maksudnya dengan faktor kebiasaan, dengan hal yang udah lo lakuin secara berkala terus-terusan. Nah, jadi bisa aja untuk dilakuin. Jadi nggak apa-apa kalau emang ekonomi lo turun, emang ekonomi lo nggak bagus atau takut ngebuat dia nggak bahagia. Karena terkadang bahagianya orang tuh juga nggak bisa kita terka. Bagaimana dia bisa bahagia? Ada banyak kok orang-orang yang sebenarnya berkecukupan, sangat berkecukupan, tapi tetap aja ngerasa kurang. Karena kebahagiaan seseorang itu nggak bisa lo ukur dengan satu hal yang memang hanya ada di mindset lo doang. Enggak. Ada orang yang memang berkecukupan tapi dia ternyata butuhnya perhatian, ternyata dia butuhnya adalah waktu, quality time, beda-beda gitu. Jadi ya silakan aja kalau emang niat baik lo untuk ngedeketin dia lebih dalam dan dianya welcome, dianya terbuka untuk itu, ya go ahead. Nanti juga, karena buat gue nih ya kayak baik achievement, pendidikan, ekonomi, itu semua bisa dikejar. Yang perlu kita tahu dan yang perlu kita samaratakan adalah, samaratakan prinsipnya ya, samaratakan penilaiannya dan tolak ukurnya adalah setara tentang effort, tentang bagaimana lo bisa respect sama pasangan lo. Jadi itu sih, itu lebih penting, effort, respect, dan cara lo bisa lebih dihargain sama pasangan lo daripada achievement, daripada pendidikan, daripada faktor ekonomi aja. Karena itu semua bisa silih berganti datangnya gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal seperti yang tadi gue bilang, itu perlu dibentuk dan itu bisa berkembang. Tapi sulit untuk jadi less, untuk jadi berkurang itu sulit gitu. Terus terakhir nih ada dari @hibudi2693. Dia bilang, gimana ya kalau cewek sendiri diprotek karena pakaian seksi agar jaga diri, dibilang ini style dia, yang penting dia nyaman. Terus malah dia masa bodoh dilihat orang, itu harus gimana ya? Sangat menarik menurut gue, karena gue termasuk perempuan yang juga lagi dapat larangan keras mengenai gaya berpenampilan dari pasangan gue saat ini. Ya di season ini gue mengakui bahwa gue akhirnya sudah punya pasangan dan akan dibahas lebih dalam di dalam podcast gue yang sama Bocum nanti. Itu debatnya akan lebih panjang, gimana seseorang yang sudah punya banyak trauma tiba-tiba mau membuka hatinya lagi. Jadi silakan didengerin di YouTube belum. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, bener ya, untuk kalau rata-rata laki-laki tuh alasannya karena faktor agama, faktor nggak mau dilihat sama cowok lain dan hanya untuk dia dan segala macam bla 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 bla. Gini, kalau lo masih pacaran kayaknya agak terlalu klise lagi menurut gue kalau lu bilang ya ini kan gue ngebentuk lu untuk jadi baik dan bla bla bla, tapi lu juga masih pacaran, terus lu mau ngeliatin
Lu ngeliatin badan pasangan lu tetap haram anjir. Namanya masih pacaran. Ya kalau lu nya juga niatannya baik atau mau ngejaga dia, yang nggak hanya dari segi luarnya aja nggak sih? Ikat dia lah, tenangin dia lah, nikahin dia lah, langsung gitu. Baru lu punya hak lebih kuat untuk lu bisa pakai argumen itu. Kalau belum ya lu cuma cowok yang, menurut gue ya, lu cuma jadi cowok yang apa bahasanya? Apa teman-teman bahasanya? Insecure, ya. Lu cuma jadi cowok yang insecure. Lu takut buat cewek lu dilirik sama orang lain, cewek lu diambil sama orang lain, tapi lu sendiri juga nggak berani untuk ngehalalin dia. What the fuck, man? It's not fair enough buat gue. Kecuali kayak, oke, kita masih pacaran, tapi gue udah memutuskan untuk menikah sama lo, dan gue akan tunangan sama lo dulu sebelumnya di tanggal sekian atau di tahun sekian atau apa. Lu udah ada planning kayak gitu, gue mungkin akan menerima ya. Tapi kalau belum ada, ya lu juga mungkin di sosial media lu masih ngeliatin cewek-cewek lain. Lu juga kalau party atau kemana-mana masih senang liat cewek-cewek terbuka. Come on, man. Tanya dulu lah sama diri lu sendiri, apakah lo udah ngerasa cukup selesai sama diri lu untuk ngeliatin orang lain sampai lo harus bisa memaksakan kenyamanan, mengesampingkan kenyamanan pasangan lo hanya untuk egoisnya lo semata. Kayaknya itu nggak fair enough deh. Kalau emang mau berdalil soal agama, berdalil soal takut orang lain ngemandangin lo dan segala macam bla bla bla. Kalau lo cuma takut sama cowok lain, kayaknya lo kurang percaya sama pasangan lo. Jadi better ngapain lo berhubungan. Percaya itu adalah kunci paling utama di dalam suatu hubungan lagi. Jadi kalau lo memang dari awalnya lo kurang percaya, dan bahkan lo juga ketika ditanya kapan mau seriusnya lo juga nggak punya jawabannya, buat apa gitu sih. Itu menurut gue. Tapi kalau emang kalian mau gue debatin lebih panjang bersama Bocum, silakan kalian tulis lagi di kolom komentar. Dan silakan juga kalau teman-teman mau mungkin cerita-cerita sama kita, lebih detail ceritanya, lebih panjang story-nya dan pengen kita bahas, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya @bloommedia ataupun Instagramnya @halohahati, ataupun bisa DM ke gue juga biar kita bisa panjang ngobrolin di sini. Ataupun kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar YouTube kita, di kolom komentar TikTok kita ataupun Instagram kita dengan penggalan-penggalan kita. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka sama konten ini, untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar konten-konten kita bisa terus lanjut. Sampai cerita-cerita yang kalian mau akan kita selalu bahas. Sekali gitu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.